Jika saya ngomong L300, pasti bayangan kalian adalah pick-up. Ya, memang benar. L300 itu memang merupakan seri dari mobil pick-up dan juga mobil van dari Mitsubishi. Nah, lalu apa sih rahasianya hingga mobil ini eksis sampai sekarang? Berikut ini ada 4 rahasia mobil Mitsubishi L300 bisa eksis hingga lebih dari 40 tahun. Namun sebelum itu, intro dulu ya. Siapa sih yang tak kenal dengan sosok Mitsubishi pickup L300 legendaris ini? Hampir di setiap kota, sosok mobil dengan sebutan L-Sapec ini mudah kita jumpai. Dari sekian banyak mobil pickup, hanya Mitsubishi L300 yang bisa bertahan hingga lebih dari 40 tahun. Kok bisa? Apa rahasianya? Sebelumnya kita mundur ke belakang, sosok L300 ini sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1981. Modelnya sederhana, begitu-begitu saja, sehingga masyarakat begitu akrab dengan wujudnya, serta yang serba kotak. Cukup menarik, ialah sebutan Mitsubishi L300, merupakan model ketiga paling terlaris di line-up Mitsubishi Motor di Indonesia. Bicara tampilan, memang tidak bisa ditutupi bahwa kesederhanaannya justru membuat tidak lekang oleh waktu. Sejak dulu hingga sekarang, desainnya begitu-begitu saja. Sedikit perubahannya, bila melihat produk dari kompetitornya, belum ada model seangkatannya yang bisa menyamai eksistensi L-Sapec ini. Sebut saja Toyota Kijang, yang kini tidak lagi punya model pick-up, Hilux Single Cab, atau Daihatsu Zebra, dan mungkin Isuzu Panther yang sudah punah. Setelah lintas beberapa dekade, L-Sapec kini berhadapan dengan Isuzu Traga, yang hitungannya seperti penerus dari Isuzu Panther. Karena jadi model andalan, L300 pun senantiasa diproduksi lokal selama puluhan tahun. Mau tahu rahasia si Motuba ini bisa tetap berjaya? Mari kita bahas lebih mendalam mengenai Mitsubishi L300 di tahun 2022 ini. Desain L-Sapec ini mempertahankan gaya sejak era 1980-an. Waktu pertama kali hadir, lampu utamanya hanya single reflektor berbentuk kotak. L300 dikenali karena punya bentuk yang proporsional dan manis dengan garis tegas. Walau demikian, Mitsubishi tetap memberikan sedikit kesan modern lewat hadirnya desain grill dan bumper yang baru. Dari 5 kali evolusi, ubahan hanya sebatas desain headlamp, lampu belakang, ataupun grillnya. Desain bodi yang kotak tidak ada perubahan sejak tahun 1980-an. Itulah mengapa L-Sapec ini sering diejek dengan anekdot baru beli sudah jadi Motuba. Jika ngomong L300 itu seperti ngomong motor Vespa ya, karena motor Vespa juga bentuknya itu-itu aja, tapi malah itu jadi ciri khususnya. Lanjut, meskipun tampilannya tidak lekang oleh waktu, Mitsubishi tetap membuatnya beradaptasi dengan modernitas. Mitsubishi sudah memasang power steering dan audio head unit termasuk untuk memutar MP3. Karena rancangan teknis yang tak banyak berubah, membuat biaya perawatannya juga jadi menarik di mata pengguna. Faktor inilah yang kemudian merembet pada harga jual kembali yang cukup stabil. Dengan mesin diesel andalan 4D56 yang secara basic juga digunakan di Triton, spesifikasi bor 91,1 mm dan stroke 95,0 mm, disalurkan pakai transmisi 5 percepatan. Mesin dieselnya dapat mengeluarkan daya puncak 74 PS pada 4200 rpm dan torsi maksimalnya yaitu 142 Nm pada 2500 rpm. Kalau mau dioprek mesin L-Sapec ini, kita bisa memanfaatkan turbo dan beberapa komponen milik Triton. Jadi biar tampangnya tua tapi tenaga bisa menggila. Nah, dari segi kapasitas bak muatan cukup besar dengan sasis yang kokoh dan serba bisa.
Mitsubishi L300 ini memiliki dimensi dengan panjang 4170 mm, kemudian lebar 1700 mm, dan tinggi 1845 mm. Mobil ini juga memiliki ground clearance 200 mm dan jarak sumbu roda 2200 mm. Dimensi cargo bednya yaitu 2430 mm dikali 1600 mm dikalikan lagi dengan 360 mm. Itu standarnya, atau dengan 310 mm flatbed. Kelebihan lainnya yaitu sasis yang cukup kuat. Dengan daya angkut yang lebih dari 1 ton atau 1,26 ton, kapasitas muatannya cukup besar untuk sebuah small pick-up. Poin tersebut membuat L300 dapat memberi berbagai pilihan bagi pengusaha UMKM. Nah, itu alasannya. Misalnya, salah satu membutuhkan pick-up standar, flat deck, ataupun kabin sasis hingga membawa box. Hal lain yang membuat L-Sapec ini cukup unggul ialah bisa dikonversi jadi minibus. Pasalnya, L300 adalah generasi awal dari Mitsubishi Delica. Sebelum Toyota memperkenalkan Hilux minibus, L300 jadi minibus andalan pengusaha angkutan umum. Mulai dari angkutan kota sampai travel antar kota kelas eksekutif pun memakai L300 sebagai basisnya. Kemudian dari segi harga, L300 ini memiliki harga yang ekonomis dan kompetitif, terjangkau bagi kalangan usaha kecil dan juga menengah. Mitsubishi L300 itu harga jualnya cukup bersahabat bagi kalangan pelaku usaha. Bagaimana tidak, sebagai kendaraan niaga, L-Sapec dipatok di bawah 200 juta rupiah atau sekitar 189,5 juta sampai dengan 194 juta. Harga yang masuk kategori kompetitif bila melihat biaya operasional yang hanya butuh solar bersubsidi. Demikian merupakan pembahasan dari Mitsubishi L300 atau sering disebut dengan L-Sapec. Menurut kalian bagaimana? Apakah mobil ini masih worth it dipakai di tahun 2022? Silakan komen di kolom komentar.